Lalu yang keenam adalah aqobatul qawadih. Hati-hati kita akan melewati tanjakan yang merusak ibadah. Oh, ibadah tuh ada yang merusak, ada yang menghancurkan. Apa? Pertama ujub, yang kedua ria. Ujub itu apa? Bangga diri. Kita bisa tahajud satu malam, kemudian dalam hati nggak ada dicinta kayaknya tahajud seperti saya. Nah, kenapa penyakit apa namanya? Ujub. Gak ada paling pintar di desa apa nih? Cinta. Kayaknya saya yang paling alim. Nah, kenapa penyakit apa? Ujub karena ilmu, ujub karena amal. Ujub itu menghabiskan amal kita. Yang kedua adalah ria. Ria itu apa? Ibadah cangkangnya, ibadah casingnya, ibadah bentuknya, tapi hatinya ngibadah. Kenapa? Hatinya nggak karena Allah, karena si A, si B. Aduh, kalau nggak datang Isra Mi'raj, bagaimana kata dunia? Bagaimana kata tetangga? Bagaimana kata orang? Itu namanya ria. Bapak Ibu sekalian, kira-kira siapa yang akan paling duluan masuk neraka? Ayo, siapa nanti yang akan dihukumi oleh Allah di hari kiamat? Orang yang akan pertama masuk neraka. Apakah Abu Jahal? Apakah Abu Lahab? Apakah Firaun? Yuqdha yaumal qiyamah salasah. Ada 3 di hari kiamat, 3 kelompok yang akan didulukan, dihukumi dan masukkan ke neraka. Yang pertama adalah orang yang berperang di jalan Allah sampai matinya, tapi hatinya ria, ingin disebut pahlawan oleh orang lain, tidak ikhlas. Maka kata Allah kepada malaikat, "Hei malaikat, gusur orang ini, seret orang ini, lemparkan ke dalam api neraka." Capek nggak perang? Sudah capek, mati lagi, hatinya busuk. Kenapa busuk? Tidak karena Allah, tapi karena manusia, ingin dapat pujian dari manusia. Ujungnya kemana? Ke surga atau ke neraka? Di mana ria itu nyimpennya? Di hati. Penyakit hati. Di dalam nggak kelihatan. Casingnya mah kayak sujud, fisiknya mah seperti baca Quran, seperti sodako, tapi hatinya tidak ibadah. Hatinya terkena maksiat batin, penyakit hati ria. Yang kedua dipanggil lagi. Apa nikmat yang aku berikan kepadamu untuk apa? Kata orang itu, aku cari ilmu, aku mesantren. Setelah mesantren dapat ilmu, aku ngajar, buka pesantren. Aku baca Quran di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana jawaban Allah? Kadzabta, bohong engkau. Engkau mencari ilmu, kau mengajarkan ilmu bukan karena aku. Allah tidak akan ketipu. Kau melakukan itu semua liyuqala aliman au qari'an. Kau ingin disebut oleh orang lain seorang alim, seorang qari yang pandai baca Quran. Hei malaikat, seret orang ini, lemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, siapa yang akan masuk neraka? Siapa yang akan masuk neraka duluan? Ajengan, ustadz yang suka ceramah tapi hatinya tidak ikhlas, ngajarnya tidak ikhlas, semata-mata ingin dapat pujian orang lain, dapat penghormatan orang lain, dihebat-hebat oleh orang lain, liyuqala aliman au qari'an, ingin disebut oleh orang lain sebagai orang alim atau qari yang pandai baca Quran. Duluan masuk neraka. Hati-hati buat semua. Yang ketiga, dipanggil lagi oleh Allah kelompok yang ketiga. Untuk apa nikmat yang aku berikan ketika di dunia? Kata orang itu, aku menginfakkan hartaku. Ada yang bangun masjid, aku bangun masjid bantu. Ada yang jompo, ada yang janda, ada yang fakir miskin, aku santuni. Bagaimana jawab Allah? Kadzabta, dusta engkau. Engkau berinfak waktu ketika di dunia bukan karena aku liyuqala jawadan, tapi engkau ingin disebut oleh orang lain sebagai orang yang dermawan. Hei malaikat, seret orang ini, lemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min. 3 kelompok yang akan dilukan masuk neraka. Kenapa? Karena ria dalam beramal. Ayo jauhkan rianya. Maka kalau orang yang sudah mengenal Allah, cukup Allah yang memandang kita dalam ibadah, cukup Allah yang menilai kita, cukup Allah yang akan membalas kita. Nggak butuh manusia. Walaupun kita dipuji-puji oleh manusia, semua yang ada di permukaan bumi memuji kepada kita, tidak akan pernah memasukkan ke dalam surganya Allah. Semua manusia menghina kepada kita, tidak akan pernah memasukkan ke dalam nerakanya Allah. Maka cukuplah Allah yang menilai kita. Allah mengetahui isian hati kita. Cukuplah Allah yang menilai kita. Cukuplah Allah yang memberikan
pahala bagi kita, nggak cukup, nggak butuh kita dengan manusia.